Shalom, goedemorgen, selamat pagi untuk para jemaat setempat. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun yang mengikutinya melalui siaran online live streaming. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Dr. Nanda Betty Ciptasari dan diiringi pemain musik oleh Ibu Susan Puskoler. Marilah kita beribadah kepada Tuhan kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini saya mempersilakan jemaat berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk, nemu Platz. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari Minggu ini kita masuki minggu-minggu diakonia dan tema ibadah kita adalah Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu untuk bersekutu. Dan tema hari ini adalah makna bekerja, of betekenis van werken. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan memuji kembali dari pujian dari Kungkungan Malam Gelap. Tuhanku, ku
Saya akan membacakan nats dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Broeders en zusters, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonden voor hem belijden. We bidden. Ja, hoogheilige God en Vader die vol van liefde zijt, wij belijden voor u, zoals wij ook belijden voor elkaar dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken, als ook tekortgeschoten zijn in het goede te doen. Wij belijden dit voor u. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Al onze tekortschieten als gelovige mensen die gij geheiligd hebt in deze wereld, die zwakheid en van onze geloof, de ontrouw en de geslotenheid, de onduidelijkheid in ons getuigenis, onze overtredingen en onze zwakheid belijden we voor u. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede, ja Vader. Verlos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld. Amen. Broeders en zusters, indien wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, zodat Hij al onze zonden en schuld vergeeft en ons heiligt van al onze ongerechtigheid. Daarom laten we elkaar ook vergeven en ons verontschuldigen de een tegenover de ander, opdat de liefde van Christus duidelijk is in ons dagelijks leven. Zusters en broeders, we verzoeken u te gaan staan en te luisteren naar de richtlijnen voor nieuwe leven, zoals geschreven staat in Kolossenzen 3, vers 23. En ik zal in het Indonesisch lezen. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Laten we samen zingen, NKB 126, Tuhan memanggilmu. Silakan duduk. Is kindernevendienst? Nee, oké. Jawel, of niet? Oh ja.
Ja, ik wens jullie gezegende dienst. En voordat we de Bijbel samen lezen en Gods woord naar te luisteren, laten we samen bidden. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi dalam hati kami. Roh Kudus yang memberi pengertian, sehingga ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman itu, sungguh firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang beri depan, biarlah kuasa dari Tuhan sendiri yang Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari isi hati Tuhan sendiri. Kami juga mau merendahkan diri untuk diajar dan dibentuk oleh firman itu. Kami bersyukur, kami berdoa, kami percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan petugas membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung kepada mereka. Demikian firman Tuhan. De Bijbellezing van vandaag, genomen uit 1 Thessalonicenzen 4, versen 9 tot en met 12 en luidt als volgt. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen, in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren en u van niemand afhankelijk bent. Tot zover de Bijbellezing. Aldus het woord van de Heer, lof zij u Christus. Halleluja. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Ik zal in het Indonesisch spreken en ook op de Beamer Nederlands vertaling lezen. Saudara-saudara, tadi kita membaca ayat dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12 dan saya akan membacanya dalam bahasa Inggris dari NIV karena sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Sedikit berbeda juga mungkin dengan bahasa Belanda. Bahasa Belanda lebih dekat memang dengan bahasa Inggris. Karena kalimat Paulus ini sebenarnya memang panjang dalam bahasa aslinya, sehingga agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain.
Jadi mari kita perhatikan kembali ayat dalam bahasa Inggris dan perhatikan yang diberi garis bawah. I will read in English. Now, about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourself has been taught by God to love each other. And in fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers and sisters, to do more and more, and to make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent of anybody. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Paulus seolah bicara pada orang yang tidak bekerja di bagian awal ayat ini. Kemudian di bagian akhir ayat 14, seolah dia juga menegur orang yang tidak melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya Paulus di sini tidak bicara tentang orang yang tidak bisa mendapat pekerjaan. Bukan orang yang berusaha cari kerja terus nggak dapat, bukan itu. Tapi orang yang sebenarnya bisa bekerja tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, mungkin rasanya seperti mama-mama yang anaknya males nyari kerja gitu ya, ngedumel ke anaknya, rasanya, jangan ngurusin orang lain, cari kerja yang bener ya, gitu. Nah, mungkin agak kurang tepat kalau saya khotbah di gereja Calvinis, karena gereja Calvinis Belanda itu memang suka bekerja, aktif bekerja. Tapi pandangan Alkitab tentang bekerja sebenarnya cukup revolusioner di sini. Ada satu penulis bernama Dorothy Sayers menulis bahwa masyarakat dan individu dunia sekarang ini sedang mengalami yang namanya dying karena tidak memahami konsep Alkitabiah tentang bekerja. Banyak individu tidak memiliki perspektif bekerja yang benar. Padahal kerja adalah ekspresi energi kreatif terbesar dalam melayani orang lain. Nah, kalau kita tidak memahami doktrin Alkitab ini tentang bekerja, saya dan saudara tidak akan pernah menemukan apa itu ketenangan. Nah, itu ironinya ya. Anda tahu kalau banyak yang sudah bekerja lama ya, ada pekerjaan yang membuat kita itu merasa tenang dan merasa seperti beristirahat. Tapi sebaliknya ada pekerjaan yang menggerus energi kita, yang membuat kita kelelahan secara mental dan fisik. Itu salah satunya karena kita salah mengerti tentang kebenaran Alkitab tentang bekerja. Makanya di Belanda banyak orang burnout, tidak dapat beristirahat secara penuh. Ya, kalau orang burnout kan terlalu banyak melakukan sesuatu, nggak bisa istirahat, otaknya nggak bisa berhenti, akhirnya burnout. Nah, kalau kita lihat doktrin Alkitab yang tadi kita baca, ada dua hal di sini. Yang pertama tentang pedoman praktis, yang kedua prinsip motivasi bekerja. Nah, pemahaman doktrin Alkitab tentang bekerja, saya harap bisa menolong kita semua hari ini untuk bisa memilih pekerjaan dengan tepat dan betul-betul menikmati pekerjaan itu. Buat yang pensiun bukan berarti tidak berhenti bekerja, tapi bisa memilih pekerjaan yang baru, ya, yang lebih tepat sekarang. Nah, terutama kita yang di Belanda, kalau kita lihat burnout itu jadi endemi tertinggi dari negara-negara lain, jumlah orang yang burnout. Seolah menjadi penyakit umum, ya, burnout di Belanda ini. Bisa jadi tidak banyak orang memahami kebenaran Alkitab tentang bekerja dan tidak bisa betul-betul menemukan yang namanya ketenangan atau rest, istirahat. Ya, istirahat kalau bahasa Indonesia mungkin dengan rest itu kurang kuat pemahamannya, tetapi we have rest, inner rest. Nah, ada pekerjaan yang membuat kita tenang, membuat kita mendapatkan rest atau istirahat sejati, tapi ada juga pekerjaan yang membuat kita malah justru merasa gelisah, tanpa henti atau restless. Work that can make us rest, work that make us restless. Ada dua itu. Nah, ada dua pedoman praktis yang kita lihat di ayat yang kita baca ini. Yang pertama, pekerjaan itu sebenarnya
secara Alkitab, Tuhan memberi pekerjaan untuk melayani orang lain atau untuk membantu orang lain. Jadi setiap pekerjaan itu fungsinya untuk melayani atau untuk membantu. Jadi bukan bekerja untuk dapat uang, bukan sekedar untuk dapat status, tapi kita bekerja karena pekerjaan itu memberi makna, bermakna untuk orang lain. Itu di ayat 10 dan 11. Kemudian ayat 9 dan 10 sebelumnya, Paulus bicara tentang kasih. Dan kalimat ini sebenarnya terhubung satu sama lain, ya, satu kalimat. Ayat 10 dan 11, 9 dan 10 itu satu kalimat. Jadi kalau kita mengamati dengan cermat kalimat Paulus ini, ya, alasan bekerja karena mengasihi orang lain. Karena kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak bekerja artinya apa? Kita tidak mengasihi orang lain. Kalau kita berhenti bekerja, kita tidak mengasihi orang lain. Artinya kita menginvestasikan hidup kita bagi orang lain atau bagi masyarakat. Bukannya kita terkuras karena bekerja untuk orang lain, tapi kita memberi makna. Jadi bisa saja kita punya pekerjaan gajinya besar, tetapi pekerjaan itu tidak punya makna untuk orang lain atau tidak membantu orang lain. Ada yang seperti itu? Pekerjaan apa kira-kira? Ya, gajinya besar tapi tidak punya makna sama sekali. Contohnya di Amsterdam banyak drug dealer. Tapi bisa juga ada pekerjaan yang melaluinya dapat kita menolong orang lain banyak, bermakna, tapi juga gajinya gede. Ya, gajinya gede tapi juga bermakna. Kira-kira apa? Contohnya banyak juga. Ya, ada dokter, ada pengacara, macam-macam banyak. Nah, tapi poin utamanya adalah kita memilih pekerjaan yang mengasihi, membantu orang lain melalui pekerjaan itu, atau mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, bagi banyak orang. Misalnya ada ibu-ibu yang suka bekerja membuat tas, ya. Kira-kira apakah membuat tas itu juga membantu orang lain? Ya, mungkin tidak langsung, tapi apa yang dihasilkan itu mungkin memberi makna untuk orang lain yang memakainya. Anak-anak sekolah yang memakai tas itu ke sekolah misalkan. Nah, contoh orang yang bekerja membersihkan jalanan di kota. Coba bayangkan kalau misalkan semuanya ngambek nggak mau ada yang bersihin jalan, ya. Kira-kira jadi seperti apa? Kota Amsterdam. Semuanya nggak mau bersihin jalan, nggak ada yang mau kerja untuk itu. Maka yang terjadi adalah apa? Chaos, ya. Karena pekerjaan ini penting juga. Pekerjaan yang baik. Memang mungkin tidak menghasilkan setumpuk uang. Gajinya tidak terlalu besar mungkin, apalagi kalau di Indonesia. Tapi ini memberi kebaikan untuk banyak orang. Karena prinsip utama Alkitab adalah bekerja adalah ekspresi kasih pada orang lain. Sedikit intermezzo, di Jogja itu pernah terjadi truk sampah tidak ngambil sampah selama beberapa hari. Dan yang terjadi adalah chaos, ya. Semuanya jadi bau, semuanya jadi enggak karuan di kota itu. Banyak masalah. Nah, jadi prinsip bekerja adalah melayani, membantu, membawa kebaikan untuk orang lain. Prinsip kedua, pekerjaan adalah kenapa kita bekerja? Be quiet and to do your own business and to work with your own hands. Apa maksudnya? What to take and did. Ini bukan maksudnya mau Paulus marah-marah kepada jemaat terus marahin kan dia nggak mau kerja, tapi ini sebenarnya adalah nasihat Paulus untuk mencari ketenangan dan istirahat. Ini paradoksnya, ya. Justru dia menasihatkan bekerja supaya kita mendapat ketenangan, mendapat istirahat. Ketenangan yang berasal dari dalam diri, inner rest, inner peace, dalam hati.
Jadi kita kalau ada inner rest, ada inner peace, itu biasanya nggak gosip, ya, nggak ngurusin urusan orang lain. Kalau nggak punya inner rest, biasanya suka gosip, ya. Kalau nggak ada kerjaan, ngurusin orang lain. Nah, jadi ya, kalau kita menemukan pekerjaan yang cocok, ya, yang cocok dengan talenta, keunikan, isi hati, passion kita, kepribadian itu, atau kalau orang Kristen selalu bilang pekerjaan yang cocok dengan panggilan Tuhan, biasanya ada inner rest. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah Dia rancangkan dari awal waktu menciptakan kita, sudah Dia bekalkan dalam diri kita, yaitu kemampuan kita, hobi kita, talenta kita, minat, kepribadian, dan sebagainya. Sudah dari awal penciptaan kita, dari kandungan itu sudah direncanakan Tuhan. Jadi kita lihat dalam diri kita, apa yang membuat hati kita tenang. Mungkin kalau tidak tenang, gelisah, ya, mungkin jangan-jangan pekerjaan kita nggak cocok dengan kita, ya, tidak sesuai panggilan kita yang dari semula. Memang ada spektrum luas tentang pekerjaan apa yang cocok dengan kita, sesuai dengan kepribadian kita misalkan. Kita punya pilihan banyak dalam spektrum pekerjaan itu. Mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan, dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat dalam diri untuk bisa menemukan pekerjaan apa yang cocok, yang membuat kita justru bersemangat, justru terisi, fulfilled dalam diri kita. Ya, ada dua prinsip untuk menemukan ini. Yang pertama, pekerjaan yang cocok dengan keunikan kita. Yang kedua, pekerjaan yang menolong orang lain. Itu yang memberi tadi peace, rest. Saya ingat waktu dulu, ya, waktu masih di Indonesia, waktu saya kerja di UKDW. Saya bekerja di pusat konseling waktu itu. Nah, saya bilang sama teman saya, kalau habis konseling itu rasanya fulfilled, bermakna, meaningful. Seperti ada semangat gitu, ya, terisi, ada yang membuat saya mendapat energi. Terus teman saya komentar gini, wah, kalau saya habis konseling malah langsung seperti capek, energinya terkuras, kata dia. Karena dengerin masalah orang itu bikin capek, kata dia. Nah, terus yang membuat dia energized, terisi energi adalah waktu dia mengajar, waktu dia memberi training. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan yang cocok dengan diri kita, dengan keunikan kita, itu membuat kita malah energize, terisi energinya, menjadi bersemangat, menjadi bermakna, dan menjadi merasa tenang atau rest. Nah, beberapa orang mungkin sudah menemukan pekerjaan yang cocok sesuai panggilan Tuhan di sini, yang ideal untuk dia, meskipun tidak membuat kaya. Contohnya pekerjaan saya, ya. Tapi ada juga pekerjaan yang mungkin tidak terlalu ideal. Bekerja tapi pekerjaannya kurang cocok dengan minat, dengan kemampuan, dengan karunia, talenta kita. Atau kurang menunjukkan pekerjaan yang menolong orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi dua hal ini, dua panduan praktis yang Paulus katakan untuk memilih pekerjaan, ini penting. Cuma itu belum cukup untuk mendapatkan damai sejahtera. Ya, sudah cocok dengan diri kita, sudah menunjukkan kasih dan pelayanan pada orang lain, tapi belum cukup. Jadi apa yang membuat kita mendapat damai sejahtera? Inner rest. Ada prinsip lain yang penting, yaitu motivasi yang benar. Nah, motivasi untuk bekerja. Kalau kita bekerja untuk uang atau status untuk mendapat identitas, itu bukan motivasi yang benar. Mari kita lihat diri sendiri. Apa motivasi kita untuk bekerja atau memilih pekerjaan yang sekarang kita lakukan? Pekerjaan apapun, ya, pekerjaan yang dibayar maupun yang nggak dibayar. Kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan pekerjaan itu, nah, kalau kita gagal, kita kehilangan pekerjaan itu, kita jadi ngerasa apa? I am nobody. Saya bukan siapa-siapa tanpa pekerjaan itu. Terus jadi merasa rendah diri, merasa kehilangan
diri sendiri. Nah, kalau pekerjaan menjadi terlalu penting atau malah tidak penting, ya, itu bisa bermasalah kita. Kalau menjadi terlalu penting, kita bekerja terlalu keras, pekerjaan menjadi terlalu penting, lebih penting dari hal-hal lain, kita jadi burnout. Apalagi ya, kalau bekerja di gereja misalkan, jadi penatua. Kalau itu jadi terlalu penting, malah jadi burnout penatuanya. Betul? Tapi kalau pekerjaan kita anggap nggak penting, wah itu nggak terlalu penting. Akhirnya kita melakukan seenaknya saja. Tidak terlalu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan itu, apapun pekerjaannya. Nah, apa artinya? Kerja, apapun pekerjaan itu, adalah ekspresi energi kreatif terbesar dalam melayani orang lain. Pertama, kita perlu mengerti bahwa bekerja itu adalah ekspresi Tuhan atau energi dari Sang Pencipta yang kreatif dalam karya penciptaannya. Kitab Kejadian, Tuhan bekerja di situ. Disebutkan Tuhan bekerja, membuat ini, membuat itu. Nah, konsep Alkitab tentang bekerja sebenarnya adalah tamparan terhadap budaya Yunani waktu itu. Apa yang ditulis Paulus ini sebenarnya adalah tamparan terhadap budaya Yunani waktu itu. Karena orang Yunani percaya bahwa kalau kita intelektual, maka kita tidak perlu bekerja dengan tangan. Tidak perlu bekerja dengan fisik, secara fisik. Nah, orang Yunani melihat bahwa pekerjaan fisik, pekerjaan dengan tangan, pekerjaan kasar itu pekerjaan yang hina. Ya mirip dengan Indonesia kayaknya. Ya, bersih-bersih, tukang sampah itu pekerjaan yang hina. Tapi Paulus mengatakan jangan terpengaruh budaya ini. Paulus mendorong mereka bekerja dengan tangan. Work with your hand. Bekerja dengan tangan, pekerjaan fisik. Alkitab mengatakan waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya, waktu Tuhan menyempurnakan, waktu Tuhan berinkarnasi sebagai manusia, waktu Tuhan bangkit, itu semua karya Tuhan dengan tubuhnya, darah dan tangannya sendiri. Tuhan membentuk manusia dari apa? Debu tanah, betul? Kemudian memberikan nafas dari hidup, dari rohnya sendiri. Nah, Tuhan Yesus waktu di dunia kerja sebagai apa? Tukang kayu, pekerjaan dengan tangan juga. Nah, jadi baik orang yang nyapu jalan, pendeta, dokter, semuanya berharga di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih hina atau lebih baik, lebih sempurna, lebih berharga dan sebagainya dari yang lain. Karena kita dibebaskan dari kuasa dosa untuk melayani dunia ini, untuk melayani orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan untuk kita masing-masing, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi kita harus melakukan pekerjaan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan bos kita, bukan menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan supervisor. Tuhan adalah bos kita, Tuhan adalah supervisor kita. Jadi bekerja bukan untuk bos, bukan untuk jemaat, tapi bekerja untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan di sini tidak sama kalau kita berkata, ya aku bekerja untuk membuat hati orang tuaku senang, untuk menyenangkan orang tua. Tidak sama dengan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah menyenangkan Tuhan di sini adalah kita menemukan sukacita karena menyenangkan Tuhan. Nah, mungkin agak filosofis nih. Kita menemukan sukacita dalam menyenangkan Tuhan. Jadi kita bukan bekerja untuk menyenangkan Tuhan supaya Tuhan senang, karena kita tidak perlu menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak perlu dibuat senang. Untuk menyenangkan orang yang memberkati kita, bukan itu, bukan. Maksudnya bukan itu. Karena kalau kita memahami anugerah Kristus, tidak ada pekerjaan baik, sebaik apapun, yang dapat membuat kita punya relasi dengan Tuhan. Karena relasi itu hanya melalui karya Yesus Kristus. Kita bukan bekerja untuk memenuhi diri sendiri. We do not work to fulfill ourselves. Karena kalau kita bekerja untuk pencapaian pribadi, untuk fulfill ourselves,
achievement, kita pasti jadi capek. Apapun pekerjaannya, mau pekerjaan rohani, pekerjaan duniawi, kalau orang mau pisah-pisahin, padahal nggak ada yang bisa dipisah, pasti capek. Tapi kalau kita bekerja dalam anugerah Tuhan, kita melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, kita justru mendapat damai sejahtera, kita justru mendapat ketenangan, justru mendapat istirahat yang sejati karena bekerja untuk Tuhan. Waktu kita mengikuti panggilan Tuhan, taat melakukan yang terbaik, kita menemukan sukacita dalam Tuhan. Nah, ada dua orang melakukan pekerjaan yang sama, ya, entah dokter dua-duanya atau pendeta dua-duanya, tapi satu menemukan sukacita dalam pekerjaan itu, yang lainnya capek dan frustrasi. Bisa sekali. Dalam Alkitab kita mengenal Sabat, dan ini adalah boundariesnya. Hari Sabat adalah hari untuk menemukan rest in your heart. Hari Sabat adalah hari istirahat, hari tenang, to find quiet life, hari yang tenang, dari 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan quiet life ini, istirahat, rest in your heart, itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan, ya, ini adalah batasnya, boundaries, ini yang Tuhan perintahkan dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku mereka yang berbeban berat, karena bebanmu akan menjadi ringan, kata Tuhan Yesus. Beban itu kuk yang dipasang di kerbau itu loh, berarti kerbonya kan tetap kerja, tapi bebannya ringan. Kita datang pada Tuhan hari Sabat karena Dia akan memberi kita istirahat. Dia yang memberi kita damai sejahtera. Jadi, kalau kita bekerja untuk Tuhan dan di dalam Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera dan istirahat yang sejati, apapun pekerjaan itu. Mau ibu rumah tangga, majelis, pendeta, dokter, apapun. Kalau itu sesuai dengan panggilan Tuhan, bekerja di dalam Tuhan, bekerja untuk Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih karena Tuhan memanggil kami untuk bekerja dan mendapatkan istirahat sekaligus seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka bekerja tapi sepenuhnya bisa beristirahat di dalam Tuhan. Istirahat yang sempurna, tapi bekerja juga di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Biarlah kami belajar untuk itu, karena hanya di dalam Kristus kami kembali mungkin mengalami seperti apa yang terjadi di Eden, di Taman Eden. Kami bekerja dan sepenuhnya mendapat damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari lagu yang tadi kita nyanyikan, NKB 126 ayat yang kedua. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya.
Marilah jemaat kita berdiri bersama-sama, jemaat di seluruh tempat dan masa kita mengaku iman rasuli. Dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ik zal in het Indonesisch bidden en daarna bidden we samen in het Nederlands onze Vader. Laten we samen bidden. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur kami ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh berkarya, itu juga karena anugerah Tuhan. Tapi kami berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir atau yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terutama mereka yang sakit, Bapak Andre Sahitapi, Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Willatul, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Wilmostart, Bapak Bobby Nelwan, dan saudara kami Larry Kraus. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka dan berkati keluarga yang merawat, obat-obatan maupun tenaga medis yang melayani mereka. Kami bersyukur untuk mereka yang berulang tahun. Kami bersuka cita bagi mereka dan kami berdoa supaya Tuhan terus berkati hidup mereka, saudara kami Tin Titalai dan Felicia Aipasa. Biarlah Tuhan memakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga bersyukur untuk kelahiran anak dari Yesi dan Resa, yaitu cucu dari Ibu Titi dan Bapak Sartono. Biarlah Tuhan berkati anak ini supaya nanti dia bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di dunia ini, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sinode Gereja Perki Nederland, untuk Ketua Sinode Ibu Pendeta Ida Patinama, dan tim majelis, seluruh jemaat majelis pengurus GPN di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, dan Zwolle. Biarlah Tuhan juga menyertai hidup mereka dan keluarganya, supaya mereka terus bertumbuh serupa dengan Kristus sebagai pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus sudah melayani kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan di dunia ini, untuk daerah-daerah yang mengalami peperangan, orang yang tertindas karena iman percaya, para janda, duda, anak yatim piatu. Biarlah Tuhan hadir di sana memberikan damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk membawa harapan baru kepada mereka, menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin dunia supaya mereka mengutamakan perdamaian dan dialog dan bukan peperangan. Kami berdoa juga untuk Eropa dan Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan berikan kepada negara-negara ini. Pemimpin-pemimpinnya Tuhan berkati sehingga mereka boleh Tuhan berikan kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, dan hati yang peduli pada banyak orang. Kami bersyukur kami boleh berdoa dan menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kita nyanyikan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita waktunya memberikan persembahan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, kita akan membaca dari pengantar Alkitab yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setia selamanya. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji pujian yang penutup NKB 208. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya
di terik sang surya, di gelombang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. De Heere zegene u en behoede u, de Heere doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Moment van stilte. Puji Tuhan, ibadah telah berjalan dengan baik. Saya akan membacakan medeling pada hari ini, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama pengurus harian majelis dari Perki Amsterdam Zuidoost kepada Ibu Betty Ciptasari yang telah memimpin ibadah ini. Dan juga tidak lupa kepada Ibu Susan Puskali atas iringan musiknya dan tim Kantoria yang selalu setia membawakan lagu-lagunya pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kebaktian Minggu 13 Juli 2025 akan diadakan di tempat ini di Gereja De Drie Stromers Rijkersbos. Dimulai pukul 9.30, kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Paninama. Diharapkan kehadiran daripada saudara-saudara sekalian. Untuk kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu, ada dua kebaktian kita adalah pada tanggal 22 Juni, total bedrag adalah 377,35 sen. Saudara bisa melihatnya de verdeling van pemasukan kolekte itu. Dan pada tanggal 29 Juni total bedrag adalah 182,65 sen. GPN Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke 7 jemaat Turki tanggal 29 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Info dapat menghubungi majelis dari Gereja Perki Amsterdam Zuidoost. Akan diberikan waktu sampai tanggal 15 Juli untuk masih jika ingin mengikuti perjalanan ini. Untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.